Untuk materi pertama kita akan belajar mengenai selayang pandang misi dan misiologi. PS sebagai schedule atau sebagai jadwal yang akan menuntun kita dalam perkuliahan selama semester ini untuk mata kuliah misiologi. Ada 16 kali pertemuan. Saya harap dalam perkuliahan ini semua mahasiswa dalam keadaan antusias, semangat. Oke? Tadi Ner sudah absen di Siakap, sistem administrasi akademik yang ada di sistem kita. Maka sekarang untuk pertemuan pertama kita akan belajar mengenai selayang pandang misi dan misiologi, atau sebetulnya misi dan misiologi itu apa? Untuk materi kita pertama, ya. Misi itu diberitakan atau misi itu dihadirkan, dia berhadapan dengan banyak konteks, baik konteks budaya, baik konteks keagamaan, konteks kepercayaan lain, dan konteks kemajuan lain dalam masyarakat. Namun kita perlu mengetahui dulu apa sebetulnya misi dan misiologi di dalam kekristenan. Nah, tujuan pembelajaran untuk bahan kajian ini untuk misi dan misiologi ada di dalam sub capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Dalam pertemuan pertama dalam RPS misiologi ada di sini. Nanti kau boleh lihat ya, di dalam matriks ini, yaitu mahasiswa diharapkan dapat mampu mengkaji mengenai konsep dan diskursus misi serta misiologi dalam konteks teologi Kristen. Diskursus itu mengerti ya? Pernah dengar istilah ini ya? Artinya apa? Diskursus pernah mendengar istilah ini, artinya apa? Wacana atau diskusi timbal balik ya, mengenai misi dan misiologi. Metode pembelajaran kita adalah meaningful learning approach, pendekatan kebermaknaan belajar. Artinya bahwa belajar kita ini bermakna, bukan sekedar belajar, bukan sekedar kita mengetahui sesuatu, tetapi punya arti bagi kita, punya arti bagi Ner sebagai dosen pengajar, tapi juga punya arti bagi mahasiswa. Oke? Nah, untuk selayang pandang mengenai misi dan misiologi, sumber pembelajaran kita ada 3 buku ya. Ner akan tunjukkan 3 buku itu meskipun sudah ada dalam slide, tetapi juga Ner bawa ketiga buku itu. Yang pertama adalah pengantar misiologi. Oh ya, sejak beberapa hari yang lalu penerbit Andi ada berpameran di kampus kita. Ini penerbitnya penerbit Andi. Ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah apa itu misi? Sama ya, beberapa hari yang lalu juga penerbit BPK Gunung Mulia juga ada berpameran di kampus kita. Ini penerbitnya BPK Gunung Mulia. Apa itu misi? Dan yang ketiga, baru beberapa hari ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari buku bahasa Inggris, yaitu What is the mission of the church? Apakah misi di dalam gereja itu? Atau apakah misi gereja itu? Ya, ini buku yang menarik ya. Ini baru saja diterjemahkan beberapa minggu yang lalu. Ya, syukurlah Ner sudah mempunyainya ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Semua mahasiswa? Mungkin ketua kelas mau bertanya? Ada feedback, ada masukan mengenai tujuan pembelajaran, metode pembelajaran yang akan kita ikuti dan juga sumber pembelajaran? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Apa itu misi? Mahasiswa sebaiknya tidak usah mencatat kecuali istilah-istilah yang tidak ada di materi, karena ini yang akan bagikan. Oke? Misi adalah usaha untuk meredefinisi atau mencoba untuk memberikan pengertian ulang mengenai apa itu misi. Seperti apa itu misi? Dan bagaimana misi itu harus dilaksanakan. Di dalam kekristenan kita mengenal istilah misi atau pengutusan atau pelayanan. Tetapi seperti apa pelayanan itu? Apakah harus jadi pendeta atau jadi penginjil atau jadi orang-orang yang melayani di gereja baru dia bermisi, atau seperti apa? Dan bagaimana atau proses seperti apa misi itu harus dilaksanakan? Ini akan kita pelajari. Nah, pada masa kini tumbuhnya kesadaran bahwa misi yang selama ini dilakukan ada yang kurang tepat di dalam dunia pelayanan Kristen. Mengapa? Karena misi
cenderung berpusat pada gereja. Yang saya ingatkan, beberapa waktu yang lalu mahasiswa belajar mengenai teologi Alkitab, teologi Perjanjian Lama dan teologi Perjanjian Baru. Apa tema utama teologi Alkitab kita? Masih ingat? Tentang tema utama Alkitab kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, atau teologi Perjanjian Lama dan teologi Perjanjian Baru. Ini juga ada singgung minggu lalu di mata kuliah sejarah gereja, yaitu tentang kerajaan Allah. Jadi yang dimaksudkan dengan fokus dari misi bukan gereja, tetapi kerajaan Allah. Ya. Kerajaan Allah bukan tempatnya Allah, bukan wilayahnya Allah bekerja dan bertindak sebagai raja, tetapi kedaulatannya Allah atau pemerintahannya Allah, ya, yang mencakup seantero dunia, tapi juga mencakup seluruh segi kehidupan kita. Mengerti ya, murid-murid ya, masih tua ya? Oke, baik, kita teruskan ya. Misi juga harus senantiasa meresponi situasi zaman. Ya, karena zaman dulu itu zaman belum ada barang-barang hebat seperti ini, barang-barang multimedia seperti ini. Ya, zaman para rasul itu belum ada pesawat terbang, belum ada mobil, belum ada alat komunikasi yang meskipun kecil begini tetapi banyak fungsinya, bisa menghubungkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan seluruh dunia. Tapi zaman sekarang sudah berubah, dan bukan hanya ada barang-barang yang baru seperti ini, tetapi gaya hidup manusia juga sudah berubah. Yang mau tanya, sekarang kalau ke gereja pakai jalan jeans boleh tidak? Zamannya tidak boleh kalau perempuan ke gereja pakai jalan jeans. Ya, hanya boleh perempuan datang ke gereja pakai rok. Tapi kalau sekarang dilarang seperti dulu, ya berarti tidak meresponi zaman. Ya, karena itu hal-hal yang bukan prinsip, hal-hal yang sebetulnya dapat didiskusikan. Baik, kita lanjutkan. Misi merupakan praksis berteologi. Jadi bukan hanya berteori dalam kita berteologi, tetapi juga ada hal-hal praktis yang dapat diterapkan dalam kita belajar teologi. Oke? Ya? Anda kan mahasiswa program studi pendidikan agama Kristen, ya? Itu hal yang praksis, bukan seperti misalnya teologi biblika atau teologi sistematika yang lebih banyak kepada ranah teori. Baik, dan lanjutkan. Dalam pandangan tradisional, biasanya misi itu hanya dibatasi kepada pelayanan secara verbal atau pelayanan lewat kata-kata saja, misalnya memberitakan Injil, khotbah, ya kan? Atau lebih berfokus kepada usaha untuk menambahkan anggota dalam gereja atau dalam jemaat atau pertumbuhan gereja. Ya, bahkan dalam pandangan tradisional, misi itu hanya dibatasi kepada, perhatikan dulu, usaha gereja dalam melaksanakan pelayanan di luar Eropa. Anda sudah belajar mata kuliah sejarah gereja yang lalu, kan? Bahwa kekristenan itu walaupun dari Asia, tapi dia menjadi mantap dan mapan di Eropa. Sehingga dari Eropa lah kemudian kekristenan disebarluaskan kembali sampai ke Asia. Nah, ini pemahaman tradisional mengenai misi. Misi adalah usaha gereja yang dilaksanakan di luar Eropa. Tapi menurut kesaksian Alkitab, misi lebih daripada itu. Misi itu sebetulnya adalah bagaimana ya gereja atau orang-orang percaya, orang-orang Kristen melayani dan mengembangkan, ya, bahkan mengubah, bahkan membaharui ya, pelayanannya seperti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Kristen pada masa lalu, baik oleh Tuhan Yesus sendiri, baik oleh gereja mula-mula atau gereja purba atau gereja perdana, tapi juga baik oleh rasul-rasul. Jadi misi bukan seperti pandangan yang lama yang berkata bahwa misi adalah pelayanan untuk penambahan anggota gereja atau sekedar pelayanan secara verbal lewat kata-kata, tetapi misi sebetulnya menurut Alkitab itu bercermin dari apa yang dikatakan atau dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri, oleh gereja awal atau gereja mula-mula dan para rasul. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Yesus itu hadir ketika dia datang menjadi manusia. Dia adalah Allah, adalah Tuhan.
yang inkarnasi menjelma menjadi manusia. Sebagai manusia dia adalah orang Yahudi. Dan sebagai orang Yahudi dia memelihara adat istiadat dan budaya orang Yahudi. Bahkan pada awal-awalnya dia memilih murid-muridnya untuk melayani orang-orang Yahudi. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh apa yang Alkitab atau kitab suci kita beritakan tentang Yesus, Yesus kemudian tidak sekedar membatasi pelayanannya kepada orang-orang Yahudi, tetapi dia kemudian melayani orang-orang yang bukan Yahudi juga. Misalnya, dia melayani orang-orang Kanaan, Siro-Fenisia, dia melayani perwira Roma. Ini bukan sekedar dia melayani orang-orang Yahudi yang kemudian kita kenal sebagai keturunan Abraham, tapi dalam perkembangannya Yesus kemudian melayani secara luas kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi juga, yaitu bangsa-bangsa yang lain. Nah, ini yang kita percaya itu bahwa Yesus telah berkorban, dia mati di kayu salib. Karya pengorbanan Yesus dalam rangka menyelamatkan semua manusia dan banyak orang, bukan hanya orang Yahudi tetapi juga orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Itu Tuhan Yesus. Yang kedua adalah gereja awal atau gereja mula-mula. Gereja mula-mula yang lahir pada hari apa? Pentakosta, ya. Itu tadinya memang lahir di Yerusalem, tapi kemudian dia menyebar ke seluruh dunia. Terutama ada tokoh yang sangat besar, namanya siapa? Masih ingat? Paulus. Dia menyebarluaskan Injil bukan hanya kepada orang Israel, tetapi sampai ke Asia kecil, bahkan sampai ke Eropa, ke bangsa-bangsa yang lain. Mengapa? Karena Injil atau misi tidak hanya dibatasi kepada orang-orang Yahudi atau orang-orang tertentu, tetapi kepada seluruh dunia. Sampai di sini ada pertanyaan? Mahasiswa sekalian, lanjut ya, saya lanjut. Nah, ini Anda lihat bagaimana pelayanan para rasul ya, yang memang melayani pada awalnya di Yerusalem, di Palestina kepada orang-orang Israel, tapi kemudian dalam proses perjalanannya misi itu juga sampai kepada bangsa-bangsa lain. Bahkan di akhir kisah para rasul diceritakan bahwa Paulus ada di Roma. Roma itu adalah tempat di Eropa. Oke. Kalau demikian, apa itu misi? Misi adalah suatu keseluruhan yang Allah tugaskan kepada gereja, baik pelayanan kepada Allah, kepada anggota gereja, dan kepada bukan orang percaya, serta pelayanan kepada semua orang. Ya. Jadi misi pertama-tama adalah pelayanan kepada Allah, oke? Tapi juga pelayanan kepada orang-orang percaya, tapi juga secara luas kepada orang yang tidak percaya juga. Ya. Misi merupakan apa? Partisipasi gereja. Coba mahasiswa membaca. Partisipasi gereja di dalam tugas pemberitaan Injil yang telah Allah percayakan kepada gereja. Jadi gereja itu terlibat. Gereja dalam hal ini bukan gedung gereja ya, bukan organisasi gereja ya, tapi siapa gereja itu? Orang-orang percaya. Dia berpartisipasi atau dia turut berperan serta dalam pemberitaan Injil yang telah Allah percayakan kepada mereka. Jadi misi yang pada mulanya hanya sekedar kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, tetapi dalam perkembangannya misi menjadi lebih luas dari istilah penginjilan. Karena apa? Karena misi bukan hanya melayani orang-orang yang tidak percaya, tapi dia juga melayani orang percaya, bahkan melayani Tuhan Allah. Itulah misi. Kalau begitu misiologi itu apa? Nah, ini dia. Misiologi adalah karya penyelamatan Allah Tritunggal. Kita orang Kristen percaya Allah itu satu, oke? Tetapi dia punya 3 pribadi. Mengapa demikian? Ya, itulah Allah yang berbeda dengan manusia. Dalam kitab suci kita Alkitab, Allah dinyatakan sebagai Allah yang satu, tetapi punya 3 pribadi. Yaitu apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang ditujukan dan dialamatkan ke seluruh dunia. Untuk apa? Untuk merealisasikan kerajaan Allah. Karena Ner bilang tadi,
tema utama Alkitab atau kekristenan kita bukan di gereja, apalagi sinode gereja, tetapi apa? Kerajaan Allah. Ya. Dengan demikian, misiologi itu adalah refleksi tentang amanat atau mandat atau perintah Tuhan kepada gereja yang meliputi seluruh dunia supaya bersedia melayani dunia dan Tuhan. Dalam hal ini Tuhan sedang mengarahkan aktivitas dan karyanya untuk menyelamatkan dunia lewat apa? Penginjilan, ya, baik dengan perkataan tapi juga dengan perbuatan kepada seluruh dunia. Pada akhirnya tujuannya apa? Ini dia tujuan akhirnya, baik misi maupun misiologi. Semua pelayanan kita ini tujuan akhirnya. Mari kita lihat. Ini bahasa Latin ya. Sola Dei Glory. Sola itu hanya, Dei itu Tuhan, Gloria itu kemuliaan. Jadi kemuliaan bagi gereja, oke? Halo? Kemuliaan bagi manusia, oke? Bukan, kemuliaan bagi siapa? Bagi Tuhan Allah. Tujuan misi dan misiologi adalah supaya siapa? Tuhan dimuliakan. Baik, ada pertanyaan? Ini ketua kelas kita ya. Ya bercanda ya, karena jangan terlalu tegang ya, kita belajar santai ya. Oke, di samping 3 buku ini yang menjadi sumber kita, mahasiswa juga bisa berselancar di dunia maya lewat jurnal ya. Jangan kemudian menggunakan Google doang, tapi usahakan cari artikel-artikel yang relevan dengan menggunakan jurnal-jurnal ya, baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa bahasa Indonesia ya. Oke. Ada pertanyaan sekali lagi sebelum kita mengakhiri materi pertama. Silakan ya, 1 atau 2 pertanyaan. Ya silakan ya. Ini Kurnia Ginoga ya. Anda masih ingat orang dari Pulau Mendo? Silakan. Bercerita tentang definisi misi yang tadi, apalagi tadi ada berbagai misi dari tentang Kristus. Tadi kan Mer lagi dijelaskan soal begitu banyak misi yang mulai dari Paulus bermisi, gereja bermisi. Nah, seorang sebagai calon seorang guru Pak, kira-kira misi apa yang seharusnya ditanamkan menurut Bapak? Super sekali pertanyaan. Ya, nanti Anda jadi guru ke depan, Anda akan mengajarkan murid-murid, baik dari murid playgroup barangkali atau mungkin ke depan jadi dosen, rutiner, ya. Kemasannya boleh berbeda, konteksnya boleh berbeda, tetapi isinya hanya satu, yaitu bagaimana lewat Anda mengajar murid-murid Anda maupun mahasiswa Anda ke depan, yang Anda beritakan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan. Lewat apa? Mengajar. Tapi bukan hanya mengajar, tapi transformasi itu lewat hidup Anda juga, teladan hidup Anda juga. Karena kalau guru tidak memberikan teladan yang baik bagi murid, murid akan percaya yang kita beritakan. Jadi lewat kata-kata tapi juga lewat teladan hidup. Oke, ada lagi satu. Tadi perempuan, mungkin ada yang laki-laki yang menyanyikan Mr. Hanson atau yang perempuan yang lain untuk tadi. Biar tidak batas sebelum kita akhiri. Sudah jelas? Ada feedback, masukan dari murid-murid, mahasiswa? Baik. Kalau begitu terima kasih perhatiannya, mahasiswa sekalian. Anda semangat ya dalam belajar. Jangan putus asa. Ada banyak hal yang membuat Anda tergoda dan tergiur. Jangan tawar hati, tetapi tetap semangat. Ini sudah semester 3, sebentar lagi semester 4, dan beberapa tahun ke depan Anda akan tamat. Biarlah segala sesuatu apa? Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati mahasiswa sekalian. Selamat sore.